dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Asadul Anam MAD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi yang saya muliakan seperti ini para kiai, para penyanyi, lebih khusus beliau di Haji Ulirni selaku Provinsi Jawa Timur yang tadi sudah hadir bersama kita, yang saya hormati seluruh pusat jika PPNU Provinsi Haji Makahid Setiaji yang seperti beliau Ketua Bupati Jawa Timur yang saya muliakan Haji Abdul Aziz beserta dengan seluruh para kiai, apunten kami tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa takzim kami pada seluruh beliau, para kiai dan penyanyi yang berbahagia, para wisudawan wisudawati P4 LP4I di Pangapun di seluruh wali santri, mungkin juga suami dan juga istri yang bersama yang berbahagia. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, juga bisa hadir pada kegiatan wisuda santri LP4I yang di tempat yang mulia saat ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para penyanyi, sekali lagi bahwa pendidikan pesantren saat ini sudah memiliki tempat tersendiri di kita. Artinya secara peraturan bahwa pendidikan di lembaga keagamaan Islam sudah memiliki payung tersendiri, bahwa kita memiliki Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Yang kedua dikuatkan dengan Perpres nomor 82 tahun 2021, yakni terkait dengan pendanaan pendidikan di lembaga pesantren. Dua komponen ini menjadi paling utama di dalam pengembangan lembaga pendidikan keagamaan Islam. Oleh karena itu tadi saya matur teman-teman Roy Hamid mengambil ide yang memang berusaha dengan LP4I Mikro, apakah itu sudah terlembagaan? Tidak ikut beliaunya, alhamdulillah sudah. Dan saat ini juga diramu sama pengurus pusat, artinya kenapa kami sampaikan pertama terkait dengan lembaga Mikro, bahwa pendidikan-pendidikan yang semacam ini yang diinisiasi oleh masyarakat ini harus mendapatkan sentuhan birokrasi dan manajemen. Pengakuan satu contoh keberadaan CIPA yang sudah sekian puluh tahun, baru 42 tahun dilakukan satu munas itu salah satunya adalah aspek kelembagaan dan manajemennya pelaku dan saat ini belum banyak yang kemudian peradilan menikah dalam konteks
ini sangat penting dan sangat dibutuhkan. Karena tidak hanya melindungi para hafal Quran, tapi yang lebih penting adalah bagaimana konteks kita bernegara saat ini. Ini perlu kami sampaikan. Ini perlu kami sampaikan. Ini apalagi di Jawa Timur. Karena mohon maaf, banyak lembaga-lembaga yang kemudian mendirikan lembaga Quran hanya dipakai sebagai sebuah tameng saja dalam konteks untuk melindungi tujuan maksud mereka yang tersebut. Pengakuan kami tidak juga diminta untuk mentaskan mereka-mereka yang sudah menguasai Quran itu, yang sudah akut akibat. Tapi begitu kita lakukan taskan sampai 27 juz, mundur 20 juz, mundur 10 juz, mundur 5 juz, tidak cukup. Akhirnya kita tanya, sebenarnya dengan itu hafal berapa juz? Saya hafal 15 juz, terus sekarang langsung nggak hafal. Mengapa? Karena proses mereka belajar tidak diiringi dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Hanya menghafal Quran saja, bahkan minum sewu pengampunya juga banyak yang menghafal Quran. Jadi kalau di Jawa Timur kita bergerak bagaimana itu masih bebas, tidak ada tanda-tanda ke arah bagaimana potensi nilai kebangsaan itu luntur. Tapi di luar Jawa Timur, bahkan di luar Jawa Tengah pun pendekatan agama menjadi sangat mudah untuk masuk. Bagaimana mengagitasi, menghidupkan masyarakat atas nama agama, kemudian mengarahkan mereka ke hal yang tidak kita inginkan. Sehingga banyak teman-teman dari provinsi lain itu meminta Jawa Timur untuk mengirimkan petugas ke sana. Kami sudah mengirimkan langsung dari Sidogiri ke Sulawesi Selatan. Kemarin minta dari Batam, Pulau Riau, minta untuk dikirim. Kemudian dari Sulawesi Utara, dari Sulawesi Tengah, minta beberapa santri penugasan dari Jawa Timur. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa Jawa Timur kan bukan para ulama Quran se-Indonesia. Jadi kami ulang sekali lagi, kami ucapkan selamat bahwa secara kelembagaan LP4 itu sudah terlembagakan dari PBNU sampai kemudian IPW, bahkan di tingkat level itu PCN. Ini kita bisa. Kalau dulu kita belajar masih dengan Al-Baghdadi, kemudian muncul metode pertama Iqra, luar biasa. Saat itu pun kami begitu keluar dari tempat ini, hal yang pernah saya lakukan dalam jadi guru DP. Kita manajemen dengan baik bahwa negara kami itu sampai 400 santri. Kita memberikan contoh bahwa anak TK yang 2 tahun sebelumnya belajar di kami itu begitu lulus TK itu sudah apa? Nah, bagaimana prosesnya? Jadi kita harus dipilih jadi status Anda yang harus jadi orang tua. Pengapunten punya uji. Ini punya saya 2 tahun lebih di Pasuruan. Pengapunten punya pengapunten. Jadi yang pertama adalah terkait dengan manajemen risiko harus benar-benar disebut lantas sedemikian rupa bagaimana konteks LP, Pakti dan juga JIN. Ini bagaimana diaturkan dalam legislasi bahwa LP, Pakti itu seperti Kementerian Agama, tetapi penggunanya adalah para JIN dan JIN. Kami ini memang pusat, tapi yang memanfaatkan ini adalah para bupati, wali kota. Kenapa yang kami urus adalah masyarakat dari anggota bupati wali kota. Mungkin seperti itu gambaran yang dijelaskan. Kami tidak punya masyarakat gubernur punya bupati wali kota, tapi kami tidak ada berfasilitator bagaimana pelaksanaan pembinaan keagamaan
di tingkat wilayah sampai daerah itu berjalan dengan baik. Ini. Nah, terkait dengan lembaga LP 4 ini itu bagaimana di dalam konteks hukum agama? Tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa kita punya lembaga formal, mulai dari SPM atau pendidikan madrasah atau PTF pendidikan dunia formal, maka jenjang perguruan tingginya adalah ma'had ali. Ini adalah formalnya Kementerian Agama. Artinya, kalau ada santri lulus SPM tingkat kuliah, kemudian melanjutkan ma'had ali, setelah lulus maka dia setara dengan S1 perguruan tinggi umum atau PTN. Dan itu boleh mendaftar ikut seleksi apapun. Mau jadi perwira karir di TNI Polri sakit, mau di JPNS sakit, mau di BUMN sakit, semuanya bisa. Memang setara. Tapi kalau kemudian LP 4 ini seperti apa? Maka di situ kita memiliki madrasah dunia, mulai dari pulau kuliah, maka itu lembaga formal. Maka tingkat perguruan tinggi adalah al-jami'ah. Maka LP 4 ini sama dengan al-jami'ah. Di Jawa Timur dimana istilah anul 2 wonten, namanya sekolah tinggi ilmu kitab kuning STIK. Ini kan formal, karena dia juga punya bahan yang formal. Kemudian lagi ada Lirboyo, punya kedua-duanya. Al-Jami'ah juga bahan. Para menikah, para mahasiswa tidak perlu ragu. Artinya secara kelembagaan di pemerintahan bahwa perguruan tinggi non degree, non gelar menikah itu ada satu forumnya atau satu kelembagaan yang dinamakan dengan al-jami'ah. Oleh karena itulah betul bisa ragu bagaimana pemanfaatannya pada posisi seperti apa, dan dengan sumber di tempat bahwa di sana nanti ini namanya al-jami'ah. Pengatur dan Kiai Dr. Fathul Bari Anggul Juan itu saya sampaikan, Kiai, kenapa kalian dijadikan ma'had ali saja sekalian mahasiswanya yang sedikit ini al-jami'ah ini? Jangan tidak. Saya tidak akan mengubah mereka yang seperti ini menjadi ma'had. Kenapa? Ini khas Anggul Juan. Oleh karena itu silakan bahwa ini bisa ditambahi dengan kekhasan Jawa Timur, namanya. Seperti apa kekhasan Jawa Timur di dalam konteks membangun kelembagaan LP 4 ini? Silakan, mau kearifan lokalnya seperti apa? Apakah kemudian diambil salah satu sadar Quran di Jawa Timur sebagai bagian core? Kalau keilmuannya monggo silakan. Jadi pengasan Jawa Timur monggo untuk kemudian diangkat. Kalau di Surabaya amin. Kalau di Tulungagung nggak pernah jadi amin itu. Ngamin. Nggak ada masuk, nggak ada namanya masmuk. Oleh karena itulah dari konteks ilmu qiraahnya ataupun yang diukurnya seperti apa Jawa Timur menjadi asalnya untuk kemudian juga di bagian di pengembangan. Oleh karena itulah sekali lagi pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang telah diwisuda. Saya yakin dan sudah menjadi etika kita bersama bahwa mengimani Al-Quran adalah bagian dari Al-Quran. Oleh karena itulah apa yang dilakukan saat ini adalah bagian dari proses itu semua, dan saya yakin bahwa Allah akan memberikan mudah kepada kita untuk melakukan. Saya masih ingat tahun 2006-2007 kami saat ada di kantor, betapa banyak saat itu para hafidh yang belajar di sana itu menyisihkan waktunya tidak sedikit, bahkan puluhan tahun untuk belajar mendalami dan menghafal Al-Quran. Sehingga dari situ banyak di antara mereka
yang kemudian secara kesejahteraan dan ekonomi itu tidak terpikirkan, mengadukan ini. Sampai kemudian saya inisiasi dengan teman-teman di DPRD saat itu, gimana Pak ini? Lalu kalau memang bisa kita endorse dengan menggunakan pendekatan ekonomi, ada yang menjalankan silakan. Katakanlah dari istrinya, kalau istrinya hamba dari suaminya, maka kita bisa. Kita berikan modal dan sebagainya. Tapi saat ini sudah sedemikian banyak metode yang memudahkan bagaimana anak itu bisa dimanfaatkan. Bahkan anak-anak kecil pun, bahkan mereka yang mohon maaf memiliki keterbatasan fisik itu dengan mudah bisa menghafal. Ini kalau tidak kemudian juga metode yang semakin bagus dikatakan, yang kedua dengan nilai keimanan yang semakin tinggi, maka tidak akan mungkin bisa sampai dengan. Kalian itu bahwa keilmuan Al-Quran saya yakin tidak pernah habis, tidak akan pernah habis. Baik dari sisi metodologinya, baik dari sisi tafsirnya dan sebagainya. Yang terakhir, kami juga mohon untuk kemudian para guru terkait dengan Al-Qurannya, maka mohon untuk bisa diposisikan dengan penafsiran yang non-domain, yang tawasud ini, karena penting. Mengamunkan salah satu kejadian di Jawa Timur juga terkait dengan itu semua, karena salah satu tafsir di dalamnya adalah kalau seorang itu bisa nikah dengan kata lain, maka kejadian juga itu dapat terjadi. Jadi kami dalam itu dengan beberapa pihak, dengan kepolisian, dengan para kiai dan sebagainya, tadi itu luar biasa. Ini karena kesalahan bagaimana kecil pada terkait dengan ayat-ayat turunan ini, sehingga di sana banyak santri yang menjadi korban. Saya soal salah satu kiai ngobrol di sana sambil saya karena mohon maaf, jumlah santri yang tidak jurusan itu dan sedikit dulunya menjadi korban. Namun itu yang tidak. Lalu oleh karena itu mohon juga untuk bagaimana menafsirkan itu semua dibekali dengan pemahaman-pemahaman yang tawasud. Di tengah-tengah juga tawasud seimbang, bagaimana kemudian adalah keadilan dan kemudian terkait dengan kebebasan seperti ini. Oleh karena itulah sudah balik mengajukan Bapak Yai dan juga seluruh para hadirin yang di pada kesempatan ini, bahwa Kementerian Agama dalam konteks bagaimana memberikan wadah kepada lembaga non formal ini sangat-sangat terima kasih karena lembaga ormas sudah memberikan bagaimana pendidikan kepada masyarakat terkait dengan non formal. Terima kasih Pak Menteri. Bahkan pada tahun 10 tahun juga 2008, 2009, 2007 karena kita satu Ramadan itu ditawarkan saya mampu menjadi ikonnya pelaksanaan Ramadan dan gratis. Apa yang terjadi? Sekarang banyak hasilnya para teroris itu saya panggil sampai itu, masa sampai tidak bisa seperti ini jadi ikon bisa Pak? Maka muncul yang pertama Bagus Salam Abdullah Ustari, kemudian muncul Al-Hikam Kota Malang, sehingga sekarang anak-anak yang berpengalaman langsung diambil beberapa hari sampai, sehingga mereka bisa merasakan atmosfer bersama. Nah ini ya. Oleh karena itu tidak sekedar kita kemudian menjalankan ini, tapi juga mikir dalam konteks Indonesia, maka siapa lagi yang bisa menjaga negeri kalau kita sendiri yang harus menjaga. Karena untuk sangat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon dengan Pak ada beberapa.
Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Asadul Anam, MAG, yang memberikan sambutan